Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung channel ini mungkin dari awal sampai detik ini ya. Tidak henti-hentinya Anda mendukung, mensupport, hadir ke channel ini sekedar mencari jawaban di balik pertanyaan Anda semuanya ya. Kali ini yang mau saya bahas itu tentang bagaimana soal wajib menagih 90 hari. Apakah ini ada batasan atau ini akan berlanjut? Apakah hutang akan terus aja ditagih selamanya atau ini akan berhenti? Ya, karena ini banyak loh dipertanyakan oleh teman-teman semuanya, apakah ini akan terus aja nih Bang? Ya, sampai nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Dan bagaimana dengan aturan di OJK yang wajib menagih 90 hari ya. Ini biar teman-teman semuanya paham lagi bagaimana soalnya batasan-batasan bunga plus denda itu selama 90 hari. Apakah bunga dan denda ini berjalan atau masih tetap akan ditagih suatu saat nanti dengan nominal dihitung per hari atau dihitung per detik atau kayak mana gitu loh. Yang penting teman-teman boleh simain video ini sampai habis. Yang jelas saya jelaskan tentang bunga dan denda dari OJK dan aturan wajib menagih 90 hari itu. Bagaimana sebenarnya aturan main dari pinjol ini, biar teman-teman nggak menganggap ini semuanya akumulatif berjalan seperti itu aja tanpa ada batasan gitu loh ya. Jadi mau Anda galbay sudah 360 hari ya sudah ditambahin 360 hari tambah per hari 0,4 0,8. Jadi maksud Anda seperti itu, nanti suatu saat kita ditagih dengan hutang miliaran gitu loh. Ya, yang penting teman-teman boleh simain video ini. Tapi sebelumnya yang belum bergabung di grup WhatsApp boleh silahkan di kolom komentar itu ada di kolom komentar. Di dalam deskripsi itu ada linknya. Atau di bawah video ini juga ada tombol gabungnya, boleh bergabung. Kan saya udah bilang, dijamin tidak akan rugi Anda bergabung di situ. Ya, supaya kita ini bisa detail mengarahkan satu persatu gitu loh. Kalau seperti ini kan ya memang kita dengan satu tujuan, Anda mencari solusi dari galbay, dari gagal bayar pinjol. Tapi pola pikir pasti beda-beda. Tapi kalau kita masuk secara di grup atau langsung menghubungi saya, insya Allah saya bisa arahkan, oh ini jalan Anda benar nih, oh ini jalan Anda salah ini. Insya Allah nggak akan rugi. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan saya makin semangat lagi. Silahkan. Tentang wajib menagih 90 hari dan memberikan batas denda plus bunga. Kebanyakan dari teman-teman semuanya yang telat bayar, yang gagal bayar di pinjol, selalu berpikir apakah utang ini akan terus berjalan suatu saatnya gitu loh. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Bagaimana kalau saya sudah galbay 1 tahun Bang? Bagaimana kalau saya sudah galbay 2 tahun Bang? Bagaimana kalau sudah 3 tahun Bang? Tiba-tiba hutang saya membengkak, saya ditagih sampai 100 juta, 1 miliar dan banyak lagi pola-pola dari teman-teman semuanya. Bagaimana itu Bang? Ya, kan itu yang selalu diragukan dari teman-teman semuanya. Apakah ini akan berlanjut atau memang ini akan berhenti? Ya, oke. Sesuai dengan aturan OJK itu memang ada wajib menagih 90 hari. Wajib menagih 90 hari ini dilakukan oleh internal dari pinjol. Ya, internal dari pinjol. Itu 90 hari. Mereka akan melakukan penagihan mulai dari jatuh tempo sampai 90 hari. Tapi praktek di lapangan yang seperti ini tidak ada ini. Ya, kalaupun ada, ini dicampur aduk antara internal dengan eksternal. Ya, internal menagih sekali, eksternal menagih sekali. Internal menagih 2 kali, eksternal menagih sekali. Ya, in dari dalam, ek dari luar. Enggak teman-teman mendapatkan tekanan secara bersamaan, ya. Sekarang dia mau WA, mengirim chat via WA, ya, dengan tagihan. Habis itu ada surat yang dikirim secara langsung. Ya, itulah permainan mereka. Padahal ini baru telatnya 50 hari lah misalnya gitu ya. Jadi sekitaran
1 bulan 2 bulan masih kurang gitu loh ya. Itu akan gencar-gencarnya itu. Harusnya ini kan pihak pinjol dari internal aja. Setelah 90 hari di aturan OJK, pihak pinjol boleh ya menunjuk pihak ketiga mereka untuk diutus ke lapangan atau yang sering Anda sebut dengan petugas lapangan. Itu boleh setelah 90 hari. Ya. Setelah itu boleh juga dia menunjuk penasehat hukumnya atau lawyernya. Walaupun ini kasus mau dilimpahkan nih misalnya gitu loh. Ini udahlah diproses aja nih, semua orang yang galbay pinjol ini diproses ke jalur hukum. Mereka sudah menunjuk penasehat hukumnya. Ya. Sudah jelas lawyernya, sudah jelas dengan advokat mana mereka memberikan surat kuasa gitu. Itu dilakukan setelah 90 hari. Apakah pihak pinjol benar-benar melakukan hal itu? Tidak. Ya, pihak pinjol hanya mengandalkan yang namanya debt collector. Walaupun ada dibumbui dengan nuansa hukum, somasi yang selalu teman-teman dengarkan, atau ancaman-ancaman hukum, pengecekan data dan segala itu dilakukan semuanya oleh debt collector. Kita kembali ke segi bunga dan denda. Bagaimana sebenarnya segi bunga dan denda? Apakah bunga ini berjalan terus atau sudah seharusnya berhenti? Dalam peraturan OJK, bunga dan denda itu 0,4%. Yang terbaru sudah ada sekarang ya. Yang terbaru 0,4%, denda juga 0,4%. Jadi kalau ditotalin per hari 0,8%. Ya, 0,8%, dan ini jumlahnya tidak boleh melebihi 100%. Ya, tidak boleh melebihi 100% setelah 90 hari. Itu dihitung sejak. Jadi ini buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, ini perlu pertimbangan lebih matang lagi. Kalau Anda menganggap ya bahwa gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, denda terus berjalan, tiba-tiba Anda ditagih sebanyak 100 juta, yang hutang semulanya 5 juta, tiba-tiba 1 tahun, 2 tahun ditagih 100 juta, itu nggak akan mungkin. Ya, semuanya itu telah diatur oleh OJK. Ya, tentang wajib menagih 90 hari itu hanya dilakukan oleh pinjol dan internalnya. Lewat dari itu boleh dilanjutkan ke eksternal atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak pinjol untuk bekerja sama, atau ditunjuk juga penasihat hukum atau lawyer untuk melimpahkan hal ini ke Wan Prestasi atau pengadilan. Ya, tapi denda dan bunga tidak boleh melebihi 100%. Ya, jadi jangan Anda menghayalkan itu tuh. Bang, kita kan galbay, oke. Kita reset HP, ganti kartu. Bagaimana soal hutang kami ini, Bang? Apakah nggak ngeri nih denda dan bunganya terus berjalan? Ya, yang berjalan itu kan sebenarnya dendanya, bukan bunganya. Ya, kalau bunganya itu sudah tetap, dendanya yang berjalan, dendanya. Dan denda ini tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok utang. Ya, misalnya pokok utang Anda 100, ya, 100.000 misalnya gitu. Setelah 90 hari itu cuma boleh 200.000 Anda ditagih. Tidak mungkin 100.000 ini Anda ditagih 1 juta. Ya, cuma kita menghadapi debt collector, kita dipaksa ini untuk berperang dengan debt collector ini. Ya, kita dikasih hal seperti ini, takut juga. Dikasih seperti ini, cemas juga. Padahal kan aturan ini sudah jelas. Memang kita tahu bahwa OJK sebenarnya tidak begitu serius ya dalam penanganan hal ini. OJK tidak begitu serius. OJK menganggap semua korban pinjol saat ini ya mungkin lelucon atau apa gitu ya, sehingga mereka tidak kayak mana ya. Kalau dari OJK itu saya juga agak susah ya menjelaskannya, karena memang OJK selalu menyalahkan diri Anda bahwa literasi yang rendah terhadap masyarakat. Padahal OJK selalu melakukan himbauan terhadap masyarakat dalam penggunaan pinjol legal. Habis itu hati-hati dengan pinjol ilegal. Kan itu yang dilakukan oleh OJK, penghimbauan. OJK bilangin literasi yang rendah. Jadi tingkat pengetahuan dari segi pinjol ini masih lemah di tengah masyarakat. OJK nggak sadar bahwa dia melakukan edukasi ini tentang bahaya pinjol ini tidak sampai ke tengah masyarakat. Ya, OJK nggak sadar hal itu. OJK hanya berpatok kepada Instagram, habis itu YouTube mereka, dan
beberapa media yang lain. Sementara ini tidak akan menyeluruh. OJK tidak berani terjunkan, contoh, coba terjunkan OJK per wilayah masing-masing untuk mengedukasi masyarakat ini, berikan himbauan dan lain sebagainya. Ya, mungkin lebih rata, atau OJK pasang iklan di semua plafon YouTube atau semua plafon internet semuanya tentang bahaya pinjol. Ya. Ini jangan dipelintirkan oh harus legal, ilegal jangan. Legal itu justru yang membuat masalah. Ya. Ini OJK nggak paham lagi, makanya OJK begitu membuat aturan ya sudah, cukup aturan, yang penting sudah terbit, sudah, soal aturan ini ditaati atau tidak itu nggak ada. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kesimpulannya, kalau Anda memikirkan bunga dan denda itu tidak akan pernah berhenti selama Anda gagal bayar, itu salah. Bunga dan denda itu akan berhenti setelah 90 hari sejak jatuh tempo. Dan bunga dan denda itu tidak boleh melebihi 100%. Ya. Contoh Anda utang 1 juta, itu setelah Anda gagal mau setahun pun cuma boleh ditagih 2 juta. Itu sesuai dengan aturan yang ada. Ya nggak mungkin 1 juta tiba-tiba Anda ditagih 10 juta, tiba-tiba Anda ditagih 100 juta, itu kan nggak masuk di akal. Itu sudah ada aturannya dan sudah tertuang dalam POJK. Ya, jadi stop pemikiran-pemikiran yang seperti itu kan. Saya selalu di debat tuh, saya nyuruh, Bang saya diteror, Bang saya bilangin gantilah kartu Anda. Dia bilangin kalau ganti kartu Bang nanti lama-lama utang saya menumpuk Bang. Ya orang Anda disuruh bayar pokoknya aja nggak mampu, malah mikirin bunga, malah mikirin denda, kan makin memperparah gitu loh. Ya, yang jelas bunga dan denda itu akan berhenti setelah 100%. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti kita lanjutkan untuk video berikutnya yang akan tayang juga jam 18.30. Yang penting teman-teman semuanya aktifkan notifikasinya di channel ini. Saya akan bahas lagi karena ini masih banyak email tentang pinjol legal, dan kita juga akan bahas senggol sedikit tentang OJK lebih detail lagi. Ini untuk menjawab beberapa keraguan aja video yang siang ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.